Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang dia yang gelisah saat merindukanmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Sagittarius, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Sagittarius ya. Dia yang gelisah karena merindukanmu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi dengan pembacaan ini ya. Ada Knight of Cups, ada The Death, ada The Tower, ada Nine of Swords, Queen of Wands, Four of Cups, Three of Swords, The Strength ya. Under the deck ada Eight of Pentacle. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aquarius, Libra, Gemini ya, Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang Pisces, Scorpio, Aquarius, Leo ya, Gemini, Capricorn, Taurus, Virgo juga kencang ya. Kita mulai bahas. Sagittarius, dia sedang menuju kamu ya. Terlihat dia sedang planning hubungan yang bahagia gitu ya, sesuai harapan ekspektasinya dia. Ya, dia merasa dia punya hak untuk memilih, dan dia kayak memilih kamu gitu untuk menjadi pasangan dia seutuhnya, sepenuhnya, karena dia kayak yakin banget ya sama kamu bahwa kamu adalah orang yang baik untuk dia pertahankan. Karena selama ini dia ngerasa dia sangat kesepian tanpa kamu. Ya awalnya dia akan baik-baik saja tanpa kamu gitu ya. Tapi pada kenyataannya dia nggak bisa ya. Dia nggak bisa. Pada kenyataannya dia nggak mampu gitu ya. Nggak mampu untuk menerima keadaan tanpa kamu. Jadinya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan langkahnya ya. Untuk menentukan apa ya keputusannya yang terbaik bagaimana, dia akan coba gitu ya. Dia akan coba. Dan sekarang dia sangat berharap ya kamu bisa memberikan apa yang dia mau, dalam artian ya mau jadi pasangan dia sepenuhnya gitu ya, bisa ngikutin apa maunya dia ya. Bukannya dia menuntut kamu, enggak, sebenarnya dia enggak berusaha menuntut kamu, cuman dia itu ya kepengen hubungan ini menjadi terapresiasikan dengan baik. Bagaimana ya, dia kayak udah ngerencanain gitu, udah nge-planning kan. Itu sebabnya sekarang dia OTW untuk menuju kamu ya, dengan harapan-harapan yang sangat besar, dengan berharap kamu bisa menerima dia ya apa adanya gitu ya. Ya karena memang dia punya alasan ya, bukan tanpa alasan. Dia punya alasan, dan alasannya dia sangat merindukan kamu ketika jauh dari kamu ya. Dan dia sangat gelisah tanpa ada kamu di sisinya dia ya. Dia gelisah tanpa ada kamu di sisinya dia. Dan sekarang dia betul-betul kepengen kamu bisa memenuhi apa yang dia mau gitu. Tapi ya dia akan menerima keputusan kamu, kalaupun sekalipun keputusan kamu itu mungkin nggak sesuai dengan harapan dia. Ya udah gitu, dia akan coba nerima ya, karena dia juga sadar diri, tahu diri juga selama ini dia banyak menyinggung kamu ya. Dia sadar bahwa dia selama ini punya banyak kesalahan ya kepada kamu. Jadi ya dia akan coba untuk mentoleransi, dia akan coba untuk gak memperdulikan hal-hal yang menurut dia gak harus dipikirkan dengan baik, kayak harus ditinggalkan gitu. Dia akan berusaha ya.
Dan sekarang dari energimu sendiri, ya jujur dari hatimu tuh sebenarnya kamu masih sakit hati dengan dia ya. Karena ya sekarang mungkin kamu ngerasa dia menyesal, dia berupaya untuk mendekati kamu lagi, tapi tidak mudah bagi kamu untuk menerima semua itu ya. Tidak mudah bagi kamu untuk menerima semua itu. Dan sekarang yang ada dalam pikiranmu, bagaimana kamu harus bisa fokus ke kehidupanmu sekarang, berusaha kayak ya memperbaiki value kamu, sikap kamu, ya mempersiapkan mental kamu dengan segala apapun yang terjadi gitu. Meskipun harus kehilangan orang yang kamu sayang, kamu akan coba untuk ikhlas di sini. Dan hal itu sangat positif ya. Sangat positif. Dan di sini ya tentukan pilihanmu, dalam artian ya kamu harus tegas kepada dirimu sendiri ya. Kamu harus tegas kepada dirimu sendiri. Dan cobalah untuk untuk mungkin menerima semuanya dengan hati yang betul-betul tenang dan terbuka ya. Karena memang tidak mudah untuk membiarkan diri kita tidak terarah, itu sebenarnya tidaklah mudah gitu ya. Tidaklah mudah. Dan sekarang kamu harus kayak bisa terus terang ya pada dirimu sendiri ya. Harus bisa terus terang pada dirimu sendiri bahwa semua bisa kamu toleransi. Sebenarnya itu kayak banyak kemungkinan yang akan terjadi ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kehidupanmu ke depannya. Tapi di sini kamu lebih memilih untuk ya udah gitu, energimu lebih ke pasrah, ya udah kayak jalanin aja apa adanya gitu. Dan hal itu juga patut untuk kamu pertahankan, karena memang ya segala sesuatunya memang Tuhan yang menakdirkan ya. Kita nggak punya kemampuan lebih mungkin untuk ngatur, untuk mungkin menerka-nerka gitu. Itu bukan tugas kita sebenarnya. Dan sekarang tentang hubunganmu bersama dia, ya kamu mencoba untuk pasrah, dan dia pun di sana akan mencoba untuk mendekat lagi ke kamu. Dan apapun hasilnya nanti, terlihat ada potensi di mana ya kamu sebenarnya akan memberikan dia kesempatan, tapi tidak sebagai mungkin pasangan hidup gitu ya, karena kamu di sini juga masih dalam fase memilih juga gitu. Ya, masih dalam fase memilih, meskipun dia banyak perubahannya, meskipun dia juga selama ini tuh kayak berusaha dengan maksimal untuk memperbaiki dirinya demi kamu ya. Demi kamu dan demi kamu. Dan kamu di sini ya sebenarnya kamu juga nggak menginginkan hal itu terjadi, kayak kamu nggak menginginkan dia melakukan itu. Tapi kalaupun dia melakukan itu sih, kamu juga membiarkan semua ngalir aja gitu. Dan di sini yang kamu butuhkan adalah kamu bisa ikhlas dengan semua yang terjadi, meskipun sekalipun kadang kamu nggak berjodoh dengan orang yang kamu cintai gitu. Kamu akan mencoba ikhlas. Dan hal itu ya pertahankan, kan hal itu positif gitu ya, karena memang jodoh udah ada yang ngatur, jodoh di tangan Tuhan gitu. Jadi kita ya sebagai manusia biasa ya harus menerima apapun yang terjadi ya, meskipun hal itu sangat menyakitkan buat kita. Sarannya dari saya, dewasakan dirimu ya. Anggaplah ini semua adalah ujian untuk kamu bisa lebih mendewasakan diri, lebih kuat mental lagi gitu. Karena konflik itu bukanlah sebuah bukanlah sebuah kayak tuntutan dalam hidup. Sebenarnya konflik itu adalah sebuah ujian, jadi kita harus sabar dan menerima, ikhlas gitu ya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.